Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya wal laili wan nahar, malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau merenung. Tafakur, merenung. Kembali dalam bahasan kitab Masnawi karya Syekh Jalaluddin Rumi, seorang sufi, seorang tokoh tasawuf besar, dan yang karyanya diakui oleh seluruh dunia. Gak hanya orang muslim saja yang mencintainya, bahkan orang-orang di luar muslim, Yahudi, Nasrani, para psikolog, semua hampir mencintai Syekh Jalaluddin Rumi. Judul Sahabat Isa. Seorang sahabat Isa melihat tumpukan tulang. Dalam ketidaksadarannya, dia memohon kepada sang Nabi. Rumi menerangkan dalam ketidaksadarannya sang santri iki, sang sahabat iki mohon kepada sang Nabi. Wahai sahabatku, wahai sang Nabi, ajari aku cara untuk menghidupkan orang yang sudah mati ini. Wong sing gak sadar iku aneh-aneh. Permintaannya aneh-aneh aja. Sudah enak bersama Nabi, ngelihat tumpukan tulang, malah mohon kepada Nabi, wahai Nabi, ajari aku cara untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Terus buat apa dia? Bergaul, berdekatan dengan sang Nabi, tapi dia tidak menentu. Dia tidak menyentuh kesadaran sang Nabi. Dia bersahabat dengan sang Nabi Isa, tapi dia tidak tersentuh kesadaran Nabi Allah Isa. Bahkan melihat tulang yang mati pun malah tersentuh, ingin menghidupkan kembali. Kemudian Nabi Allah Isa berkata, itu bukanlah tugasku. Untuk melakukan hal itu, engkau membutuhkan jiwa yang lebih bersih. Ditegur, ngapain kamu seperti itu? Untuk melakukan hal itu, engkau membutuhkan jiwa yang bersih, jiwa yang jernih, daripada air hujan. Dan untuk membersihkan jiwa itu, untuk menjernihkan hati, dibutuhkan sekian banyak masa kehidupan. Seandainya engkau memperoleh tongkat Nabi Allah Musa, dari mana kau memperoleh kesadaran Musa? Ini pas ini. Kalaupun orang itu memperoleh tongkat, jimat, pusaka para nabi, para wali, lalu di mana kau memperoleh kesadarannya Nabi Allah Musa? Bagaimana kau bisa memperoleh kesadarannya sang wali? Wong kesadaranmu sangat-sangat rendah. Kalaupun kau memperoleh tongkat Nabi Musa, kata Rumi, kata sang Nabi Isa, dari mana kau akan memperoleh kesadaran seorang Musa? Jadi di sini lebih ditekankan kepada
kesadaran. Tetapi murid sang Nabi Isa masih saja bersikeras, kepingin diajari cara menghidupkan tulang orang yang sudah meninggal yang di depan matanya. Cek ngewel. Tondone orang yang gak sadar itu, kalau diambil dari kitab Masnawi ini, tanda orang yang jauh dari kesadaran murni yaitu biasanya tipenya ngeyel. Lalu sang murid Nabi Allah Isa bersikeras, kalau aku gak boleh, kalau begitu engkaulah yang menghidupkan kembali manusia ini. Kemudian sang Nabi Isa menjerit, ya Allah, apa maksud manusia tolol ini? Ya kan? Pertama dia minta diajari agar bisa menghidupkan tulang-tulang itu kembali menjadi semula. Nabi Isa menolak, malah balik nyuruh Nabi Isa untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang tersisa. Nabi Allah Isa menjerit, ya Allah, apa maksud manusia tolol ini? Dia sendiri sakit dan tidak menyadari penyakitnya, malah mau menghidupkan orang yang sudah mati. Dia tidak sadar kalau jiwanya sudah sekarat, malah yang diperhatikan tengkorak tulang orang lain. Kemudian Tuhan Allah berbisik, Allah menjawab, wahai sang Nabi, yang mati memang selalu mengurusi kematian. Lek ini mati, yang diurusi pasti kematian. Indah jawabannya. Wahai sang Nabi, wahai Nabi, yang mati memang selalu mengurusi kematian. Tak heran jika sang Nabi Isa pernah bersabda, biarlah orang yang mati mengurus orang mati, tetapi kamu ikutilah aku, kata Nabi Allah Isa. Jadi Nabi Allah Isa ini pernah bersabda, biarlah orang yang mati mengurusi orang mati, tetapi kamu ikutilah aku. Berarti kata-kata ini apa maksudnya? Orang yang tidak sadar akan selalu mengurusi ketidaksadaran. Orang yang tolol akan selalu mengurusi ketololannya. Orang yang jahat akan selalu mengurusi kejahatannya. Ya, jelas di sini. Orang yang tidak sadar selalu mengurusi ketidaksadaran, dan orang yang tolol akan selalu mengurusi ketololannya, dan orang yang jahat akan selalu mengurusi kejahatannya, dan orang yang busuk akan selalu mengurusi kebusukannya.
orang yang iri akan selalu mengurusi keiriannya. Sebaliknya, orang-orang yang sadar akan selalu mengurusi kesadarannya. Ya, orang yang tolol akan mengurusi ketololannya. Orang yang tidak sadar akan mengurusi ketidaksadarannya. Orang yang jahat akan mengurusi kejahatannya. Orang yang iri akan mengurusi keiriannya. Orang yang pendengki akan mengurusi kedengkiannya. Sebaliknya, orang-orang yang sadar akan selalu mengurusi kesadarannya. Dan orang yang bijak akan selalu mengurusi kebijakannya. Dan orang yang baik akan selalu mengurusi kebaikannya. Jika kematian tadi adalah fisik, masih meresahkan Anda, masih meresahkanmu, berarti kesadaranmu masih sepenuhnya berada pada tingkat lahiriah. Jika kematian fisik masih meresahkanmu, iku tondone kamu kesadaranmu masih kesadaran lahiriah. Kendati kamu sudah rajin berdoa, sudah sering melakukan doa, sudah sering beramal, sudah sering ibadah, tapi kesadaranmu masih belum mengalami tingkatan sama sekali. Karena apa? Kematian fisik, ketakutan kematian masih meresahkan. Lanjut. Karena sang Nabi Isa terus didesak oleh muridnya yang tolol, nggak tahu Rumi pakai kata-kata tolol, yang bodoh. Kemudian sang Nabi Isa mengucapkan asma Allah. Ternyata tumbukan daging itu hidup lagi. Didesak, Nabi Allah Isa didesak, Nabi Allah didesak oleh muridnya agar suruh hidupin. Kalau sampai nggak ngajarin saya, nggak apa-apa lah, sampai aja yang hidupkan, kami penasaran, kami pengen tahu ini tulang apa sih. Sampai Nabi Isa ngomong, bang tolol ya, kono gunane ngurusin ginian. Enggak, kami pengen tahu, kami penasaran. Yang dituruti penasarannya. Karena didesak terus oleh muridnya, maka sang Nabi mengucapkan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tumpukan tulang itu bukanlah milik manusia, tetapi milik seekor singa yang buas. Dan begitu hidup kembali tulang-tulang tadi, akhirnya tumbuh daging tumbuh kulit. Ternyata itu adalah milik seekor singa yang buas. Begitu hidup kembali, dia menerjang murid sang Nabi dan mencakarnya sampai tewas, sampai meninggal. Kemudian sang Nabi Allah Isa menegur si singa, wahai singa, kenapa kau harus membunuh dia? Kemudian singa itu menjawab, wahai sang Nabi,
agar bisa menjadi pelajaran, mengambil hikmah. Mereka begitu dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu Engkau, wahai Nabi. Mereka berada begitu dekat dengan sumber air kehidupan yang jernih. Malah murid ini masih saja bermain-main dengan air kotor. Allah, 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 dia ucapkan dengan mulut. Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia ucapkan dengan mulut, padahal jiwanya masih kafir, jiwanya masih mencucikan dirinya, jiwanya masih bangga, masih kepingin dipuji, jiwanya masih belum beriman. Nama Allah pun dia ucapkan untuk memperoleh imbalan, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Seperti seekor keledai himar yang mengangkat Al-Quran. Jadi seperti seekor keledai atau himar yang mengangkat Al-Quran. Pada punggungnya ada kitab suci di atas punggungnya, tetapi dia tidak mengetahui nilainya. Bagi dia, si keledai ini, Al-Quran, beras, gandum, atau beban yang lain sama saja. Kok bisa sama aja? Karena dia mengangkatnya demi perut. Karena sang keledai mengangkat itu semua bukan untuk yang lain, hanya untuk makan. Dari sini Syekh Jalaluddin Rumi mengajak kita untuk bercermin diri. Jangan-jangan keagamaan kita selama ini tidaklah baik, dan mungkin sama dengan murid sang Nabi Isa. Yang hanya mementingkan sesuatu yang gak penting. Jangan-jangan sama kayak keledai. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan. Jangan-jangan keagamaan kita tak lebih dari sekedar alat dagang. Ya, ibadah kita mungkin hanya sekedar barter atau alat dagang dengan Sang Pencipta. Demikian selesainya kitab Masnawi yang berjudul Sang Nabi Isa atau Sahabat Nabi Isa. Ternyata yang dihidupkan, yang di depan tadi bukanlah tulang manusia, melainkan tulang singa yang buas. Begitu hidup, tubuh daging, darah, sampai kulit, akhirnya sang singa buas tadi menerkam murid sang Nabi Isa. Begitu ditegur singa, kenapa kau harus membunuhnya? Jawab sang singa, agar orang bisa mengambil hikmahnya. Dia dekat denganmu, berada begitu dekat denganmu, dengan sumber air kehidupan, dengan nur Allah. Tapi muridmu masih saja mau bermain-main dengan air kotor. Dan Allah-Allah yang dia ucapkan pun
dengan mulutnya, padahal jiwanya masih kafir. Jiwanya masih belum beriman, wahai sang Nabi. Nama Allah dia ucapkan dengan mulutnya, padahal jiwanya masih kafir. Jiwanya masih belum beriman. Nama Allah pun dia ucapkan untuk memperoleh imbalan, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, naik pangkat, jabatan, rezeki banyak, kesejahteraan. Sepertinya mereka itu tidak berbeda dengan seekor keledai yang mengangkat Al-Quran. Adalah Al-Quran kitab suci, kitabullah, kitabnya Allah, yang mengangkat Al-Quran di atas punggungnya. Tetapi si keledai ini tidak mengetahui nilainya. Bagi si keledai, mau apa kek beban saya, mau Al-Quran, mau beras, mau gandum, yang penting saya dapat makan, yang penting saya kenyang. Dia hanya mengangkat demi kepentingan perutnya. Semoga ini jadi iktibar, pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Hidir Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Hidir Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Hidir Nabiullah. Allahun Nur, Allahun Nur, Allahun Nur, Allahun Nur, Allahun Nur, Allahun Nur, Allahun Nur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.